Sebaik apapun perkembangan teknologi, integritas manusianya jauh lebih penting. Apalagi integritas sebagai abdi negara, patriotis, sebagaimana selalu disampaikan harapan Bapak Presiden dan rakyat harus tumbuh muncul dari setiap diri kita. Sekali lagi, perubahan nama ini harus mengubah cara berpikir dan perilaku kita dalam memaknai tugas kita. Jadi tadi ketika kita bicara digitalisasi, kita bicara merubah sistem dan tata kelola serta struktur organisasi. Kalau kitanya manusianya, tadi sebagaimana disampaikan Mas Doni, tidak mau berubah, maka semua ini akan menjadi sia-sia. Jadi tentu yang paling utama adalah integritas dari SDM-nya. Kita semua yang hadir di sini punya kewajiban itu, punya amanah untuk kemudian mau berubah menjadi lebih baik lagi. Tadi sudah disampaikan catatan-catatan di dalam 2023, saya tidak akan ulangi, ada 3 batu terjal yang telah kita lalui, tadi disampaikan Pak Irjen dan Pak Doni, dan itu menjadi catatan kita ke depan di tahun 2025. Agar insya Allah tahun 2025 menjadi tahun di mana nama dari Kemkomdigi agar bisa lebih dipandang dengan baik oleh masyarakat. Saya sempat dilaporkan Pak Irjen, saya Komisi 1, kemarin saya Ketua Komisi 1, dan selama 3 periode saya di DPR RI memang saya di Komisi 1. Jadi memperhatikan dari dekat Kementerian Komunikasi Informatika, tapi juga banyak kementerian lainnya, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan lain-lain. Jadi biasa mendapat curhatan dari pegawai-pegawai dari banyak kementerian itu. Saya juga ikut mendengar bagaimana teman-teman pegawai itu kalau naik kendaraan umum sempat mengganti seragamnya. Karena merasa tidak percaya diri ketika kementerian ini kemudian terkena badai yang membuat citranya terpuruk. Selalu bawa baju ganti, kemudian dilepas. Dan saya sebagai Komisi 1 ketika itu juga amat miris mendengarnya. Menurut saya, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh, saya baru 2 bulan, ini mungkin pas 2 bulan ya. Yang perlu kita tumbuhkan di antara kita adalah kekompakan. Bahwa kita semua satu keluarga besar. Jauhkan silo-silo itu, meski tentu untuk fokus kerja diperlukan. Saya akan sampaikan bahwa ini menurut data indeks korupsi. Korupsi itu mulainya dari hal-hal yang kecil. Saking kecilnya, mungkin orangnya tidak menyadari. Korupsi itu dimulai dari pekerjaan yang tidak selesai, pekerjaan yang ditinggalkan, tidak dilaksanakan secara profesional. Disitulah terjadi korupsi awalnya. Dan kalau saja kita kompak dan merasa saudara, kita akan bisa saling mengingatkan. Jangan nanti Direktorat 1 melihat yang lain ada kesalahan dibiarkan. Nanti kalau terkena kan udah saya lihat tuh waktu itu tuh tanda-tandanya. Itu bukan persaudaraan. Dan karena saya melihat beberapa kementerian, menurut saya itu salah satu yang harus kita benahi di sini. Bahwa kita kurang merasa bersaudara. Sehingga kita sungkan untuk menegur saudara kita ketika melakukan kesalahan. Kita merasa tidak perlu mengingatkan dan acuh. Nah, kalau saja budaya ini bisa kita kuatkan, Bapak Ibu, dan juga yang kedua adalah rasa bangga bersama, dan saya terima kasih kepada Pak Irjen. Kementerian Komunikasi dan Digital adalah yang pertama untuk memperingati Hari Anti Korupsi di tahun ini.
secara internal, jadi yang lain-lain bersama-sama, ini secara internal kita yang pertama dan saya apresiasi betul. Karena ini juga jadi kebanggaan. Biasanya kalau kita punya kebanggaan yang tinggi, kita akan jaga betul. Sama halnya ketika kita bangga berbangsa Indonesia, ya negaranya kita jaga betul. Jadi kalau kita bangga, saya yakin di situ menutup celah-celah untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Saya rasa mungkin poin-poin utama saya sudah saya sampaikan. Setelah ini kita akan deklarasi bersama. Sekali lagi sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, saya tekankan bahwa inti dari keberhasilan pemberantasan korupsi tetap terletak pada integritas manusia-manusianya. Tanpa integritas, sistem apapun yang kita bangun akan gagal. Tapi saya merasa perlu menutup sekali lagi dengan keyakinan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Dari 15 tahun saya mengawal kementerian ini di posisi yang berbeda, saya yakin Bapak Ibu bisa. Tanpa membandingkan, ya tapi membandingkan juga sih. Kementerian lain di pemerintahan ini kan banyak yang berubah ya Bapak Ibu ya. Disrupsinya jauh lebih besar. Jadi ada kementerian yang agar fokus dibelah menjadi dua gitu ya. Kemenko baru, itu banyak yang belum bisa berjalan Bapak Ibu. Anggarannya belum turun, performance atau kinerjanya belum bisa berjalan dengan baik. Jadi kayak kembali ke disrupsi tadi, meski di sini ada perubahan, mari kita syukuri karena perubahannya sebetulnya sudah dibuat bantalan buffer yang cukup dipikirkan sebelumnya sehingga giat kita terus berjalan. Penyerapan mudah-mudahan tetap baik. Turun sedikit mungkin tapi paling tidak tetap baik. Dibandingkan dengan banyak perubahan lainnya yang terjadi di pemerintahan ini yang perlu penyesuaian yang luar biasa melelahkan. Kalau sekarang kemarin di awal-awal yang lelah nggak apa-apa Bu Sekjen, bolak-balik ke Kemenpan RB. Tapi beliau ikhlas juga sih kelihatannya, meskipun ini makanya agak drop sedikit kita doakan. Dan bapak-bapak lainnya yang saya ajak diskusi, para dirjen, irjen di awal-awal sekali. Ini mohon sekali lagi bisa dijalankan dengan baik oleh kita bersama. Mohon didukung oleh kita bersama. Nanti untuk level direktur juga kita akan buka tim seleksi, pansel, agar nanti memang yang terbaik yang terpilih. Ya, jadi tentu kita juga akan melakukan pembenahan-pembenahan yang sekali lagi Bapak Ibu, saya yakin kita mulai dari sini. Jadi kalau nanti ada yang bagus, rajin, tidak mungkin tidak ditempatkan di tempat yang baik. Tapi bahwa kita perlu waktu, iya. Kami perlu mengenal Bapak Ibu, dan saya pasti nanya dengan para dirjen, dengan Ibu Sekjen, mana yang bagus, ayo kita tes. Belum tentu berpindah itu tidak baik. Karena fokus kementerian ini akan berubah. Jadi kalau nanti ada perpindahan, ayo kita jalani dulu sama-sama. Saya orang yang bisa mendengarkan masukan. Jadi kalau memang nanti ada masukan-masukan, kita evaluasi sambil jalan. Pada prinsipnya, kesemuanya ini, perubahan ini mudah-mudahan inline dengan semangat Pak Irjen yang hari ini mencanangkan perubahan dari diri kita, atau bukan perubahan ya. Karena saya sepakat dengan Pak Doni, rasanya oknum saja yang kemarin-kemarin. Yang terakhir memang oknumnya agak banyak. Satu ruangan jadi banyak yang diambil itu ya, tapi saya yakin dari 3.000 pegawai, angka itu adalah angka yang kecil. Saya masih yakin dengan ribuan Bapak Ibu lainnya yang supaya Pak Doni tadi terus semangat, karena tadi naik aja beliau mukanya sudah sedih, saya sampai ambil tisu juga. Pak Doni tetap semangat, sekali lagi saya yakin kita ini 3.000, betul ya Bu Sekjen ya, pegawai. Jadi saya yakin masih banyak yang lebih baik. Mari kita
tidak biarkan mereka yang ingin merusak. Mari kita ingatkan saudara kita yang salah langkah untuk sama-sama melangkah ke arah lebih baik. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu untuk